Shalom keluarga damai, kita kembali berjumpa dalam program Renungan Samas, Sapaan Damai Sejahtera, edisi 24 Juli 2025, mengasihi dengan tulus sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan Bapa di sepanjang malam, sehingga kami masih bisa bangun dan menghirup udara yang segar di pagi hari ini. Ya Bapa, sertai dan berkati kami di sepanjang hari ini. Biarlah semua aktivitas yang akan kami lakukan boleh menyukakan hati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum melakukan aktivitas kita masing-masing, marilah kita membekali diri dengan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 23. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau kita merenungkan Mazmur 23 ini, betapa tenang dan nyamannya kehidupan kita kalau Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan kita. Dan kalau kita ada sampai saat ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Memang tidak semua orang telah merasakan kehidupan yang nyaman secara lahiriahnya, karena masalah kehidupan yang silih berganti harus dihadapi tanpa bisa menghindarinya. Tetapi kenyamanan dan ketenangan batin tetap bisa kita rasakan kalau kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala dalam kehidupan kita. Kalau kita mau merenungkan lebih dalam lagi, bagaimana perjalanan kehidupan kita masing-masing sampai saat ini, ada begitu banyak campur tangan Tuhan yang sudah kita nikmatin, yang sudah kita rasakan melalui perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Baik melalui orang tua, melalui anak, saudara kandung, saudara seiman, melalui family, melalui teman kerja, teman kuliah, teman gereja, tetangga, pembantu rumah tangga, pegawai, dan siapapun yang Tuhan gerakkan untuk membantu kita. Kehadiran Tuhan kita bisa rasakan dalam segala aspek kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan bergereja kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, di dalam pergumulan kita sendiri, di dalam kesepian dan kesendirian kita. Dengan caranya, Tuhan boleh hadir, memelihara kita, menyertai kita, melindungi, memampukan kita, menguatkan kita, menghibur kita, juga memberikan hikmat-Nya untuk boleh kita rasakan, untuk boleh kita nikmati, sehingga kita boleh mengucap syukur dan masih bisa bersyukur. Mari sejenak kita renungkan.
Bagaimana sikap kita setelah menerima semua kebaikan dan pertolongan demi pertolongan Tuhan yang dengan ketulusannya menolong kita semua? Apa balas budi kita kepada Tuhan? Apa komitmen kita sebagai orang yang masih berdosa telah merasakan cinta kasih Tuhan yang begitu tulus? Salah satu caranya adalah meniru dan meneladani ketulusan Tuhan Yesus saat menolong orang lain. Mengasihi dengan tulus sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Mengasihi sesama manusia yang kita jumpai dengan tulus hati merupakan wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Seperti tertulis di Mazmur 11 ayat 7. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kembali kami diingatkan dengan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami renungkan. Tuhan, ampuni kami yang sering mengasihi sesama kami untuk mendapatkan balasan, untuk mendapatkan pujian. Ajari kami untuk mengasihi dengan tulus, sehingga Tuhan saja yang boleh dimuliakan. Semuanya ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.